Kita akan membahas terkait dengan goal ya. Ya, apa ya, sebuah ya mungkin di situ bisa dilihat bahwa goals itu sama dengan value ya, nilai, dan juga mungkin dengan behavior kita, ada juga self esteem ya. Apa namanya, proteksi diri kita ya. Jadi ya apa semacam sesuatu yang harus kita kejar gitu. Jati diri ya, jati diri kita ya. Jadi kita harus menemukan itu ya, menemukan terkait dengan tadi itu ya, nilai yang akan kita kejar, goal yang kita kejar, atau behavior yang harus kita kejar, dan juga apa tadi, jati diri ya, jati diri kita itu mau seperti apa gitu ya. Nah, apa itu goal? Nah, di sini disampaikan bahwa goal itu adalah menunjukkan peta ke masa depan kita ya. Jadi goal itu mengandung suatu hal yang harus digapai di masa depan ya. Ya, apa namanya? Ya, kalau misalkan kita mencoba menanyakan pastinya goal itu seperti apa, kemudian bagaimana kita tahu bahwa kita telah mencapainya atau belum, ya gimana kita mau mencapainya kalau misalkan memang kita belum mencoba mendeklarasikan ya terkait dengan goal yang apa kita yang akan kita tempuh gitu ya. Mungkin goal yang awal yang mungkin harus kita tempuh sekarang karena kita menghadapi perkuliahan, misalkan kapan Anda mau lulus gitu ya, itu harus goalnya ada. Misalkan saya mau lulus 3,5 tahun. 3,5 tahun itu berarti Anda harus mengikuti alur kurikulum yang 3,5 tahun kan. Pastinya IP Anda harus di atas 3. Harus di atas 3 terus ya. Kenapa? Karena dengan di atas 3 itu berarti Anda bisa mengambil lebih dari 20 SKS ya, maksimal 24 SKS. Nah, dengan cara seperti itu, harapan kita 3,5 tahun Anda bisa. Oh, saya misalkan punya target, oh selama 5 tahun ini saya bisa langsung S2 saja. Itu ada juga fast track terkait dengan itu yang langsung ke S2 di informatika ya. Itu bisa juga ya, Anda lakukan seperti itu juga. Jadi harus Anda declare ya terkait dengan goal itu. Dan goal itu harus spesifik ya, spesifik. Di sini dikatakan menyusun goal itu sama dengan memfokuskan perhatian kita pada apa yang kita inginkan di masa depan. Kita ingin apa gitu. Nah, bila tidak spesifik, pastinya kita akan mendapatkan apa ya, akan ada kebingungan di situ ya, bahwa kita tidak akan pernah tahu kemana akan kita tuju gitu, arah kita itu, goal kita itu mau kemana gitu. Nah, sama seperti misalkan mengikuti, misalkan ada Google Map gitu ya, yang di situ tidak ada jalannya sama sekali gitu ya. Kadang-kadang ada ya fitur-fitur seperti misalkan dia mengarahkan. Jadi saya pernah ya terlalu patuh pada Google Map itu sehingga apa ya, saya melaluinya apa ya, meskipun saya suka istilahnya kalau pulang kampung gitu pengen mencari jalan yang berbeda gitu, artinya misalkan supaya ini ya, supaya ada variasi itu. Kadang-kadang saya pernah melalui sebuah jalan yang dimana jalan itu hanya pas satu mobil dan nanjak lagi, nanjaknya juga nggak kira-kira ya, mungkin derajat posisinya itu kap depan tuh kelihatan. Anda bisa bayangin kalau misalkan tiba-tiba di depan kita itu ada mobil gitu, gimana? Kan kadang-kadang kita juga shock juga ya. Kadang-kadang kalau kita tidak punya goal seperti itu, kadang-kadang suatu saat pastinya akan melalui jalan-jalan seperti itu yang dimana penuh dengan drama ya. Ada sih teman saya yang memang ini ya, memang sukanya dia jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Misalkan sebut saja yang Dakar itu di mana? Daerah Dakar itu di mana? Tunisia ya. Ada yang sudah pernah ke Dakar? Kan ada turnamen balap mobil biasanya Paris Dakar itu. Ada yang pernah dengar nggak? Dakar itu kalau nggak salah di daerah Tunisia sana. Ada gurun Gobi dan sebagainya. Kalau dulu itu zaman belum pandemi, itu rally Paris Dakar itu senantiasa ditunggu. Nah, biasanya dia menggunakan mobil, ada yang jalur mobil, ada juga yang jalur motor trail, motor-motor besar gitu ya. Itu biasanya ada perlombaannya, dan teman saya itu pernah melakukan perjalanan ke Tunisia. Itu goalnya dia ya ke Tunisia. Tetapi bagaimana dia harus hari itu dia harus nginep di mana, hari itu harus nginep di mana dan sebagainya, itu kata dia, saya nggak pernah merancang, saya cuma merancang goalnya aja, misalkan ke Tunisia. Tetapi apa yang terjadi sepanjang saya perjalanan ke Tunisia atau mungkin yang terjadi di Tunisia itu, biarlah itu berlalu seperti apa adanya, terus kemudian saya akan mendapatkan experience yang banyak. Kalau misalnya saya planning biasanya tidak terlalu banyak. Kata dia seperti itu. Dia juga pernah melakukan perjalanan ke Jepang misalkan ya. Itu dengan modal ya backpacker terus kemudian
sama juga itu tujuannya di Jepang, tetapi bagaimana dia menikmati Jepang itu ya biarlah berlalu seperti ya hari-hari aja yang dilalui dia gitu. Dan katanya dengan pola seperti itu katanya dia lebih menikmati. Ya kadang-kadang memang kita pernah ada ya orang teman kita yang seperti itu modelnya ya. Tapi ya bagaimanapun juga memang kita harus ya detail ya, kalau bisa ya spesifik oke, tapi tidak terlalu harus detail sekali. Kalau detail sekali ya pastinya akan kaku cenderungnya. Kalau bisa kita membuat suatu goal yang spesifik, tetapi goalnya spesifik, tapi untuk melalui itu kalau bisa kita melakukan terobosan-terobosan yang dimana mungkin memiliki kelenturan yang sangat luar biasa ya, seperti itu. Bisa disesuaikan lah seperti itu. Nah, contoh goal misalkan ya, contoh goal yang mungkin kita bisa ini ya, misalkan contohnya saya ingin lebih pintar ya. Caranya apa? Dengan mendapatkan nilai 10, ya, skala 10 ya, artinya 100 benar semua ya, pada pelajaran matematik. Dan ini sangat spesifik katanya ya, dan tidak hanya mengatakan bahwa saya itu ingin lebih pintar. Kalau lebih pintar itu relatif ya, nanti takutnya misalkan lebih pintar dari siapa, misalkan yang nilai terendah dari itu misalkan. Oh nilainya 40, saya 50, berarti lebih pintar kan? Bukan gitu maksud saya. Kalau di sini tuh memang harus spesifik, tadi ada target-target, misalkan mau pengen nilai apa gitu ya. Misalkan contoh kalau kalkulus kita mau dapat apa, pendidikan karakter ingin dapat apa, kemudian untuk pengenalan pemrograman kita kira dapat apa, itu harus ada target ya. Kalau nggak ada target biasanya kita cenderung seenaknya. Jadi kalau misalnya ditanya, kira-kira pengenalan pemrograman sama mana? Nah, dia biasanya kalau targetnya tidak A, tidak AB gitu, kadang-kadang akan jawabnya seenaknya gitu. Tapi kalau dia biasanya targetnya bagus, biasanya dia lebih jeli melihat sedikit pelajaran-pelajaran yang dia memang harus dapat A tadi gitu ya. Ya, ini terkait dengan spesifik di sini adalah bagaimana kita menjelaskan ya terkait dengan nilai dan juga pelajaran yang diinginkan. Ya, pelajaran yang diinginkan kan matematik, secara spesifik disebutkan matematik, nilainya berapa? Ya bisa aja misalkan nilainya 9 atau sebut saja 9,5 dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah orang yang memang sangat luar biasa ya, jadi menentukan nilainya berapa dan juga pelajaran yang diinginkan berapa. Kemudian contoh lagi yang tidak spesifik, misalkan yang tadi pernah disebutkan di atas, saya ingin lebih pintar. Dan ini pastinya akan menyisakan banyak sekali pertanyaan. Seperti lebih pintar dalam hal apa, ya, lebih pintarnya dalam hal bagaimana, itu perlu kita coba detailkan ya. Misalkan Anda pengen jago terkait otomotif, nggak masalah ya. Saya ingin lebih pintar dari sebut saja si A, si B gitu ya dalam bidang otomotif. Spesifik di mana, misalnya motor atau di mobil dan sebagainya. Itu pastinya kalau misalkan spesifik seperti itu akan mengarahkan Anda lebih jelas gitu ya, lebih jelas ya seperti itu. Ini contoh goal ya. Jadi pastinya kita harus mencoba membuat goal-goal itu seperti yang contoh yang pertama ya. Saya ingin lebih pintar dengan mendapatkan nilai 10 pada pelajaran matematik misalkan ya seperti itu. Jadi harus lebih spesifik. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita percaya pada diri kita? Apa yang kita targetkan itu dapat kita capai? Ya, kadang-kadang kan kita ini ya, kadang-kadang terlalu ini ya, seperti apa yang saya sampaikan dulu itu terlalu tidak pede gitu, tidak terlalu percaya diri kita itu ya, cenderung seperti itu. Makanya bagaimanapun juga ya kita tidak salah ya, kita harus berani mimpi, ya, harus berani mimpi. Karena mimpi itu tidak berbayar. Jadi oleh karena itu mimpi-mimpilah yang sesuatu yang indah-indah gitu. Jangan bermimpi yang jelek-jelek ya. Mimpi yang indah itu artinya mempunyai mobil berapa, punya rumah berapa, ya, punya istri yang cantiknya seperti apa, punya anak nanti berapa, dan sebagainya. Itu harus mulai bermimpi mulai sekarang ya. Bagaimana Anda lulus nanti harus kumlot ya. Kalau bisa IPK-nya 4,00 gitu. Itu akan membuat sejarah ya, sebut saja ya. Terus kemudian saya ingin, karena sebut saja orang tua saya mampu, saya ingin lanjut sampai S3. Itu juga satu mimpi yang luar biasa. Dan kita harus berani bermimpi. Dengan bermimpi itu ya tidak ada yang protes ya. Memangnya kalau Anda bermimpi terkait misalkan Anda punya mobil mewah 15 dalam mimpi Anda, terus Anda senyum-senyum di tidur Anda, ada orang yang protes gitu kan nggak ada. Ya. Artinya ya kita harus berani bermimpi tadi. Dan harus mimpi-mimpi yang indah, yang luar biasa. Ya. Jangan bermimpi itu yang asal, hanya bermimpi aja.
Masa nggak boleh yang luar biasa? Harusnya Anda tuh kalau bermimpi itu yang luar biasa. Anda ingin punya kekayaan seperti apa? Anda ingin punya rumah seluas apa? Ya, itu Anda harus punya konsep seperti itu. Ya, semoga saja dengan itu mimpi kita bisa terjadi gitu ya. Seperti apa yang saya ceritakan dulu, saya punya mimpi gitu. Mimpi misalkan saya ingin menikah umur 25 ya. Saya ingin punya mobil kapan? Saya ingin punya anak berapa? Saya ingin tinggal di mana? Itu harus Anda mimpikan gitu ya. Seperti saya misalnya saya 25 tadi ya, tapi alhamdulillah dipercepat sama Allah gitu ya dengan menikah sama umur 23 gitu ya. Terus kemudian rumah juga. Sebetulnya kalau rumah saya nggak terlalu banyak bermimpi ya, asal istilahnya lega lah gitu ya. Alhamdulillah dikasih karunia dengan tanah yang luar biasa luas gitu ya, lumayan lah ya 600 meter misalkan. Di Bandung lagi di Jawa Barat misalnya, itu kan sangat luar biasa. Di kota lagi gitu. Itu sesuatu mimpi kita harus punya mimpi. Kalau Anda tidak punya mimpi, Anda akan akan berjalan dengan ya mungkin kalau saya boleh mengatakan sempoyongan tanda kutip ya. Artinya Anda serampangan ya. Bisa jadi Anda terjegal oleh kaki Anda sendiri. Jadi harus Anda punya plotting seperti itu. Bahkan saya pernah menyebut kepada Anda, punya planning misalkan bebas finansial. Artinya kalau bebas finansial itu Anda sudah nggak mikir lagi untuk ruginya. Pokoknya Anda berusaha terus dan setiap Anda usaha itu uang senantiasa berlimpah. Ya, Anda mau masukin ke saku, misalkan ada pengemis itu udah nggak lihat lagi berapa yang Anda ambil. Nah, sekarang kan Anda ambil tuh. Anda mikir kan, ada 100.000, ada 50.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Kira-kira yang Anda kasih ke pengemis berapa? Ya, Anda ngasih pengemis berapa? Anda mau kasih misalkan tukang parkir berapa? Itu Anda ani. Bahkan teman saya itu pernah ngomong kalau kita ingin berjiwa sosial yang tinggi, saya tanya, Anda itu ikhlasnya itu mengeluarkan uang berapa? Nata, kamu kalau punya uang, kamu ikhlasnya keluar uang berapa, Tak? Untuk siapa, Pak? Ya untuk semua yang kamu misalkan pengemis, pengamen misalkan. Saya lihat dulu, Pak. Semisal ini bukan masalah lihat-lihat, nggak boleh lihat-lihat. Pokoknya ikhlasnya kamu berapa gitu. Bingung, Pak. Bingung. Oke. Adisti. Ini orangnya deket rumahnya deket Nata ini. Orang untuk Kediri. Nah, Adisti ada? Satu daerah, Pak. Nggak ada, Adisti. Ya, kata teman saya itu, kalau kita tanyakan kepada diri kita ikhlasnya uang berapa? Sebut saja mungkin 2.000 gitu ya. Berarti di dompet kita, di mobil kita, dimanapun jaket kita dan sebagainya itu harus tersedia banyak sekali uang 2.000-an. Ya. Kalau misalkan Nata ikhlasnya 10.000, berarti harus 10.000 itu harus ada di semua device yang kita gunakan. Kalau kita bawa mobil, berarti kita harus ada di situ 10.000-an banyak. Ya. Supaya apa? Supaya kita itu kalau ada orang langsung ngasih. Bukan berarti kemudian, Nata misalkan ikhlasnya tuh 10.000, tapi uangnya tuh merah semua, 100.000 semua. Kira-kira kalau ada orang ngamen, dikasih nggak, Tak? Kasih, Pak. 100.000 berani? Lihat wajahmu nggak yakin aku. Jadi artinya kita harus mengukur tadi ya tingkat keikhlasan kita tadi. Kalau ikhlas kita sebut saja 5.000 ya kalau bisa ya harus banyak sekali di sekitar kita itu uang 5.000-an. Harus banyak sekali uang kita itu 10.000-an kalau misalnya kita ikhlas di 10.000. Ya kalau misalkan Anda ikhlas 100.000 luar biasa ya. Berarti 10.000 itu Anda ambil berapa gepok kemudian ada yang lewat mau peduli apa dia meminta, mau dia mungkin bohong atau apa, pokoknya kasih aja. Itu namanya orang yang tadi itu ya sudah luar biasa bebas finansial tadi. Jadi dia tidak memperhatikan lagi kira-kira yang ada di dompetnya itu berapa, yang ada di saldo rekening dia berapa, pokoknya kalau ada yang datang perlu bantuan dia kasih. Nah, Anda bisa nggak seperti orang tipikal seperti itu? Dia mau kembalikan mau tidak, ya ikhlaskan aja. Kalau misalnya dia baik berarti harus dikembalikan. Tapi kalau enggak gimana? Ya itu berarti bukan rezeki saya, rezeki dia. Gitu. Luar biasa kan orang-orang seperti itu ya. Saya pernah juga membaca biografi orang yang di mana dia itu sudah sangat kaya sekali, terus kemudian begitu pensiun dari kerjaan dia itu dia membeli rumah kecil gitu ya. Padahal uangnya itu banyak di bank itu. Ya, dia tiap hari itu bikin semacam makanan yang banyak. Silakan saja siapa yang lapar silakan makan di rumah saya dan seterusnya.
Nah, luar biasa ya cita-cita seperti itu. Jadi memang tadi itu ya, itu dimulai dari apa? Dari kita berani untuk bermimpi ya. Mimpi itu gratis. Jadi bermimpilah yang indah-indah ya, bermimpilah yang indah-indah. Yang luar biasa pastinya. Nah, di sini juga dikatakan biarkan mimpi itu hidup. Dengan mimpi itu hidup, maka target yang akan kita capai itu pasti akan secepatnya akan dicapai. Kemudian banyak orang yang tidak memiliki impian atau goal dalam hidup mereka. Sehingga tadi itu ya pastinya hidup dia juga tiap hari itu ya mengalir seperti apa yang adanya gitu ya. Ya istilahnya kacau lah dia programnya pastinya ya. Kadang-kadang kuliah juga terlambat gitu ya. Meskipun kuliah online ya. Kuliah online itu segampang-gampangnya kuliah ya. Ya makanya saya pernah ngecek misalkan, oh si A ini udah mandi, si B sudah mandi belum? Enggak pernah kan? Nah, Anda bisa off kamera juga boleh, ya kan? Artinya maksudnya kadang-kadang kita tuh terlambat di kuliah online, padahal tinggal ngidupin saja kan gitu. Kadang-kadang seperti itu kan. Itu orang, menurut saya tipikal orang-orang yang tidak punya impian dalam hidupnya ya. Dia pengen jadi seperti apa gitu. Dan biasanya kalau misalkan kita itu ingin bergaul dengan orang rajin, pastinya kita harus rajin. Kita ingin bergaul dengan orang yang bersemangat, pastinya kita harus bersemangat. Ya. Karena orang-orang yang bersemangat itu pastinya ingin bergaul dengan orang yang lebih semangat dari dia dan seterusnya. Jadi artinya ya kalau kita ingin menghadapkan atau menghadapi atau sebut saja bergaul dengan orang-orang hebat, pastinya kita harus menghebatkan diri kita. Dengan apa? Dengan banyak bermimpi dan kemudian kita coba laksanakan mimpi kita. Insya Allah pastinya akan ya sedikit demi sedikit akan tercapai. Seperti itu ya. Itu memang terkait dengan bagaimana kalau misalkan menumbuhkan kepercayaan diri kita. Jangan sampai kita itu nggak percaya diri gitu. Kita menargetkan sesuatu, tapi saya kok terlalu pesimis. Kalau kayak gitu ya mengapa nggak kita turunkan saja goalnya ya. Terus kemudian kita coba dengan langkah-langkah yang lain. Tapi memang ada tujuan, ada semacam idealis juga di sini. Kalau kita goalnya tidak tercapai, itu bukan goalnya yang diturunkan, tetapi bagaimana kita mencari jalan lain untuk mencapai goal tadi. Jadi goal itu tetap ya, sistemnya tetap, tetapi bagaimana cara kita untuk mencapainya itulah yang perlunya kita berkreasi di situ. Fleksibilitasnya di situ. Nah, orang yang memiliki goal yang jelas itu dapat melihat apa yang harus mereka terima dan mereka dapat melihat bagaimana caranya ke sana. Jadi ini ada 2 poin ya yang perlu kita coba garis bawahi, bahwa kalau kita mempunyai goal yang jelas itu, kita dapat melihat apa yang harus diterima dan kita juga bisa dapat bagaimana caranya ke sana. Bagaimana caranya ke sana. Pastinya kita akan coba breakdown lagi dan seterusnya. Nah, terkait dengan berani bermimpi, ya, itu ada beberapa clue ya, mungkin kita perlu digarisbawahi adalah, nah, saat kita berani melihat sesuatu yang belum terlihat, maka percayalah bahwa kita itu akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan. Dan itu sesuatu yang sesuatu yang menggembirakan. Saya terus terang sangat suka terkait dengan sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ingin mengejar sesuatu, terus kemudian saya mendapatkan sesuatu yang baru, itu sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali. Dan kadang-kadang memang apresiasinya itu banyak sekali yang luar biasa di kita ya. Luar biasa itu dalam artian ya bisa jadi sesuatu yang berlipat ganda kebahagiaannya. Juga mungkin ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita sehingga ya kadang-kadang juga membuat kita sedih juga ya. Tapi sebetulnya percayalah bahwa apa-apa yang kita capai itu mungkin dalam suatu perusahaan dan sebagainya itu untuk kepentingan bersama. Itu yang terpenting seperti itu. Jadi perlu kita melihat di sini bahwa beranilah bermimpi. Ya. Itu yang terpenting. Ya. Kemudian hal-hal yang perlu diingat di sini, goal itu harus realistis. Ya. Harus realistis. Sebagai contoh misalkan, kita tidak dapat menurunkan berat badan sebanyak 60 kg per bulan. Nata 60 kg per bulan, kayaknya tinggal tulang dan daging saja. Tulang doang. Bahkan tulangnya itu mungkin lebih berat dari dagingnya. Ada saya, Pak, mungkin kalau 60 kg. Ya, kalau kamu turun 60 kg per bulan, kamu jadi berapa bulan depan? Di debu, Pak. Artinya maksudnya kan harus realistis. Kan? Penurunannya sebetulnya ini mungkin yang beratnya mungkin kan ada yang kasus-kasus yang kemarin di kasus-kasus yang di TV yang mungkin acara-acara di TV itu TV apa tuh namanya, saya lupa lagi tuh yang viral tuh kan ada yang turun misal berat badannya 250 kilogram atau 350 gram itu sampai dia nggak bisa jalan,
untuk mengeluarkan dia aja tidak bisa lewat pintu misalkan ya. Harus dijebol dulu dindingnya, kan ada kasus-kasus seperti itu ya. Itu mungkin target-target 60 kg per bulan itu sangat mungkin gitu ya. Tapi kayaknya juga berat juga ya. Mungkin harus dioperasi, dipotong mungkin dagingnya ya. Yang sangat tidak mungkin. Makanya perlu kita coba ini kita baca-baca literatur kira-kira kalau kita ingin mencoba berat ideal kira-kira berapa kali turunnya ya. Dari situ nanti bisa ditargetkan, oh saya pengen 2 kg turun per bulan, itu sangat luar biasa ya. Mungkin dia akan mencoba mentargetkan misalkan setiap harinya dia harus lari 2 kilometer kok 2 kilometer misalkan setiap hari ya, setiap hari seperti itu. Ya mungkin diawali dengan jalan kaki dulu, lama-lama jalan cepat, lama-lama kita coba jalan istilahnya lari tapi lari ringan gitu, terus kemudian dan seterusnya lama-lama ya target-target itu pasti akan tercapai. Kemudian berikutnya harus diprioritaskan. Jadi memang kita harus menyusun skala prioritas ya, dalam hidup kita. Jadi kita harus menyusun itu, dan pastinya yang kita inginkan kan banyak, yang kita mimpikan itu banyak. Tapi di situ kita coba susun skala prioritasnya seperti apa, sehingga dari situ kita bisa step demi step menjalankan itu. Kemudian percayalah bahwa di sini juga ditekankan bahwa kita itu tidak dapat menyelesaikan semuanya sekaligus. Pastinya pasti berproses pelan-pelan gitu ya. Dan kita kan sangat menginginkan hati-hati ya kalau misalkan kita sangat menginginkan yang instan, sesuatu yang tiba-tiba itu sangat pastinya bisa saja terjadi tapi probabilitasnya sangat kecil sekali. Ya. Misalkan kan banyak cerita-cerita dongeng ya, istilahnya dia orang miskin terus kemudian tiba-tiba dia mendapat satu karung, 2 karung temuan gitu ya, seperti itu. Itu kan istilahnya probabilitas yang menurut saya, misalkan Anda ingin kaya tapi caranya seperti itu ya, sangat kecil sekali kemungkinan Anda bisa gitu ya. Pastinya Anda melakukan segala macam cara di situ, dan pastinya ya kadang-kadang tidak baik ya, seperti makanya sebisa mungkin Anda harus mencoba melist ya. Kalau goalnya itu terlalu besar ya kita coba breakdown lebih kecil lagi. Terus kemudian kita membuat skala prioritas di situ yang mungkin bisa kita jalankan sedikit demi sedikit. Kemudian berikutnya juga pertimbangan sumber yang dimiliki. Jadi apa yang kita butuhkan untuk mencapai goal tadi, sebut saja uang, ya, informasi. Jadi kalau misalkan kita ingin sebut saja menguruskan badan gitu. Kalau kita punya uang, ya kita nyewa yang memang profesional di bidang itu, mungkin dengan di gym atau seperti apa yang mungkin ada instrukturnya yang kita bisa bayar dan sebagainya, itu bisa masuk ya. Atau mungkin sebut saja ya kalau kita nggak punya uang gimana ya, mungkin ya banyak sekali lah ya area-area yang mungkin di kota kita yang mungkin bisa kita manfaatkan, misalnya di taman kota yang biasanya ada trek-trek lari dan sebagainya atau jalan kaki dan sebagainya, itu bisa manfaatkan ya. Jadi artinya uang itu juga penting juga kita coba kalau misalnya kita punya ya kita bisa memplanning lagi lebih bagus goal tadi sehingga capaian-capaiannya bisa lebih cepat gitu. Informasi ya kalau bisa kita harus mencoba membaca banyak sekali informasi terkait misalnya menurunkan berat badan itu gimana caranya gitu. Mengurangi karbo. Apakah dengan mengurangi karbo itu tidak makan karbo? Ya pastinya ada yang cara misalkan bertahap-tahap tahap step demi step, misalkan dikurangi separuh atau 3/4 dulu, kemudian kurangi lagi dan sebagainya gitu. Ya jangan sampai misalkan Anda tiba-tiba gitu karena tidak punya informasi tiba-tiba Anda mengurangi karbo. Anda bisa pingsan itu ya, karena nggak makan berapa hari dengan itu yang biasanya Anda lakukan itu, tapi tidak lakukan biasanya bisa menyebabkan ya Anda tadi bisa pingsan atau sebut saja bisa menimbulkan penyakit baru. Itu yang bahaya ya. Jadi makanya kita harus penting sekali itu terkait dengan informasi. Kesehatan juga ya, tenaga, keahlian dan sebagainya itu harus kita perhitungkan juga. Jadi untuk terkait dengan goal seperti itu. Kemudian berikutnya adalah goal pribadi. Jadi siapkan di sini, siapkanlah ya untuk mengisi target-target ya pribadi kita. Kemudian apa yang kita ingin tuju ya terkait dengan karir, keuangan, kemudian intelektual kita, kemudian keluarga seperti apa, kepribadian kita seperti apa, terkait dengan kesehatan kita seperti apa, sosial kita seperti apa, spiritual kita seperti apa, kita seperti apa misalkan agama A gitu kira-kira ya nilai spiritualnya mestinya ya harus tekun ya supaya menjadi memang luar biasa lengkap di semua sisi ya, di spiritual oke, kemudian sosial oke, kecerdasan oke dan sebagainya. Ya pastinya tadi kita akan mencoba skala prioritas dulu ya, misalkan ini yang terpenting adalah sebut saja intelektual dulu ya, karena Anda sudah kuliah dan sebagainya berarti Anda coba tolong. Kalau keuangan menurut saya ya sebut saja bisa aja nanti kita pikirkan atau sebut saja Anda coba diskusikan, siapa tahu sebelum Anda kerja Anda sudah meng-create lapangan kerja
Sehingga begitu lulus itu Anda tidak mencari kerja, tapi mencari tenaga kerja. Kan luar biasa berarti Anda. Anda harus pikirkan itu juga, dan seterusnya, sehingga goal-goal pribadi itu memang benar-benar bisa terrealisasi dengan bagus. Dan kita list ya, kemudian kita buat skala prioritasnya, kalau perlu misalkan, kalau bisa ditargetkan per bulannya seperti apa, kalau per tahunnya seperti apa, dan sebagainya itu akan lebih bagus. Seperti itu. Terus kemudian, ya ini terkait dengan goal jangka panjang dan goal jangka pendek ya. Jadi jangka panjang, tujuan jangka panjang itu misalkan pastinya membutuhkan waktu yang lama dan merupakan tujuan besar ya. Misalkan contoh lulus kuliah gitu ya. Lulus kuliah itu seperti apa? Atau mungkin kalau Anda nanti kerja misalkan naik jabatan seperti apa? Naik jabatan biasanya otomatis naik gaji ya. Atau naik gaji ya gimana supaya Anda ini biasanya berpikir saya mungkin wira swasta atau seperti apa gitu ya. Itu gajinya tiap hari ada. Gitu. Kalau pegawai negeri atau sebut saja tenaga swasta itu biasanya akhir bulan aja dapatnya kan. Habis itu nggak tahu masih ada nggak nih 10 hari ke depan gitu ya biasanya. Kalau misalkan seperti itu, biasanya Anda punya planning yang bagus supaya enak tadi misalkan, saya tiap hari pengennya gajian Pak. Nah, berarti Anda harus berdagang kan? Berarti harus punya dagang atau sebut saja kalau misalkan Anda punya modal banyak bisa investor atau seperti apa dan sebagai investor dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian misalkan contoh lagi misalkan yang bermasalah dengan kesehatan, misalnya menurunkan berat badan, ya. Atau jangka panjang misalnya mau beli rumah, seperti apa? Polanya mau apa? Mau cash, atau sebut saja mau nyicil di bank, atau seperti apa misalkan, atau meminjam kepada mungkin sebut saja orang tua berada, gitu ya, bisa aja, nggak masalah ya. Itu menurut saya sah-sah saja. Anda mempunyai planning seperti itu. Terus kemudian goal jangka pendek. Ya. Nah, goal jangka pendek ini biasanya cepat ya. Untuk mencapainya misalkan tugas-tugas mingguan ya. Minggu ini Anda mau apa? Ya, itu dan biasanya memang dia merupakan kepingan-kepingan kecil atau potongan-potongan kecil dari jangka panjang tadi. Ya. Misalkan kalau Anda ingin lulus kuliah 4 tahun atau 3,5 tahun, berarti tugas-tugas mingguan tadi yang ada semua, ya, misalnya mata kuliah itu Anda ambil sekarang ada 18 SKS atau 19 SKS itu harus terpola. Ya. Anda harus selesaikan. Ya. Sebisa mungkin nanti ya saya inginnya minggu itu libur. Artinya berarti kalau ada tugas-tugas sebelumnya berarti Anda harus selesaikan sebelum minggu. Sudah minggu berarti Anda free, Anda benar-benar memang mungkin ngerjain hobi Anda atau sebut saja yang lainnya ya. Tapi intinya pokoknya tugas kuliah itu harus selesai sebelum minggu. Misalkan contohnya seperti itu ya, jangka pendek. Dan dia harus berpola. Jadi Anda harus punya target gitu ya. Ini mau UTS nih. Kira-kira apa yang Anda harus pelajari? Hari ini belajar apa? Besok belajar apa? Kalau misalkan ada kesulitan nanti mungkin nanya guru kapan nanya gurunya dan seterusnya itu Anda harus planning ya, supaya tadi itu ya bagaimana yang jangka kecil itu, jangka pendek itu bisa mengcover ya jangka panjang tadi. Seperti itu. Jangan sampai pengen lulus kuliah cepat tapi kenyataannya jangka pendeknya Anda serabutan ya. Mau gimana mau Anda lulus dan sebagainya ya. Harus terpola ya. Berikutnya ini akan coba dikenalkan konsep SMART ya. SMART goal ya. Nah, ini kan topik minggu ini ya, SMART goal. Nah, dalam menyusun goal itu harus kita perhatikan konsep-konsep berikut ya. Ini ada teori namanya SMART ya, SMART goal. SMART itu S-nya itu spesifik ya. Kemudian M-nya itu measurable, dapat diukur ya. Kemudian A itu attainable, dapat dicapai. Kemudian R itu result oriented, jadi fokus pada hasil atau tujuan. Kemudian T-nya itu time bound, itu ada unsur waktu. Jadi memang harus kita split waktunya supaya memang tercapai dengan bagus ya. Dan biasanya memang seperti itu gitu. Dalam olahraga pun kalau misalkan Anda ingin jadi sebut saja berat badan itu juga sama ya. Ya kita harus mencari ritme ya. Ritme kita itu seperti apa ya. Ritme yang baik ya. Biasanya kita juga ini ya, banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan di keseharian. Itu misalkan contoh kita mendengarkan lagu. Kayak Yoris tadi kan hobinya mendengarkan lagu. Yoris, boleh ini open ini bisa menjawab? Ya, Pak. Ya, Pak. Kapan lagu itu menarik? Kamu dengan lagu itu kira-kira kapan menarik lagu itu? Pada saat apa? Pada maksudnya gimana, Pak? Kamu kan suka dengan lagu, sebut saja apa? Ya. Contoh-contoh apa? Lagu apa? Contoh lagunya gitu, Pak. Ya, kalau lagunya itu lebih suka yang lagu kayak jazz atau blues atau yang santai-santai gitu sih, Pak. Oh, yang santai-santai. Nggak pernah suka lagu yang tidak seperti itu, tidak terlalu suka. Bukan nggak suka sih, lebih tepatnya kayak nggak Jadi terlalu kamu pernah gitu.
pernah dengarkan ya lagu selain jazz ya. Kalau jazz saya terus terang tidak terlalu tahu ya ini. Tapi kalau di lagu-lagu biasa itu kan ada itu yang menariknya di mana kira-kira? Kalau boleh tahu secara umum lagu itu menariknya pas bagian apa? Lagu tuh menarik kalau misalnya bisa diimprovisasi, Pak. Itu jawaban umum. Maksudnya kalau menurut saya refnya, Pak. Nah, itu dia. Oh, yang gitu-gitu. Iya. Ya benar, idenya. Saya lebih ke intronya, Pak. Oh, intro itu di awalnya berarti yang apa musik awal itu. Kamu iya. Soalnya kalau misalnya kita nilai lagu tuh pasti dengar intronya. Kalau intronya bagus, kita pasti akan dengar terus. Ya, tapi kan kadang-kadang lagu itu kan kadang-kadang lirik dulu, dia nyanyiin lagu, terus baru musik masuk juga ada kan? Itu intro maksudnya. Iya, itu juga. Intro lebih kepada musiknya, Pak. Oke. Jadi ya mungkin secara umum ya, Mas Yoris. Jadi kalau kita mendengarkan lagu secara umum itu yang menarik itu memang bagian itu tadi, ritmenya. Jadi pas refnya ya, pada saat ref itu biasanya memang yang andalan dia di situ gitu. Ya. Kadang-kadang mungkin kita juga kadang-kadang lagu ini apa sih, mau kemana gitu ya. Tapi begitu kita masuk refnya tuh, oh ini menarik ini. Baru mau sedikit menjiwai. Hampir mirip dengan pelajaran olahraga misalkan sepak bola, ya sepak bola. Sepak bola itu kapan menariknya itu? Kalau ritme pertandingan dia itu benar-benar bisa ritme maksudnya karakter permainannya itu muncul gitu. Jadi misalkan kayak ada sebuah tim misalkan awalnya itu dia mainnya enak, perasaan tuh nggak enak dipandang gitu, bolak-balik ke belakang, terus kemudian ke tengah, balik lagi ke belakang, ke ini. Tapi begitu dia kebobolan gitu, bagaimana semua mencoba untuk membalas kegagalan itu kan ke gol tadi itu gimana? Kan berarti bukan sporadis itu kan ada semacam ritme dia ya atau karakter dia seperti apa menyerang dia dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kan kita awal-awal kok menjemukan di pertandingan sepak bola ini, begitu ada kegulan satu tim yang kegulan itu biasanya ya kalau misalnya dia tim bagus biasanya langsung membangun serangan. Nah itu yang menarik ya seperti itu. Jadi memang kadang-kadang memang harus kita coba lihat ya kira-kira ritme kita itu yang menariknya di mana gitu. Ref kita itu seperti apa. Kalau kita biasanya bisa menemukan ritme kehidupan kita, itu biasanya untuk kedepannya akan semakin mudah dan semakin enjoy kita. Ya. Jadi kadang-kadang semangatnya itu tumbuh gitu, semangatnya tumbuh dengan sangat luar biasa karena menemukan pas yang dia sukai gitu, seperti itu. Jadi seperti Liga Inggris atau seperti apa yang memang terkenal kick and rush ya, itu juga Anda bisa lihat bagaimana permainannya itu sangat indah untuk dilihat ya, sangat menarik dilihat. Dengan begitu misalnya masuk ke Liga Italia atau sebut saja masuk ke Liga Spanyol, di mana Messi sudah nggak ada, Ronaldo nggak ada, itu sudah cenderung sedikit banyak membosankan dan sebagainya ya. Kadang-kadang memang seperti itu. Jadi memang kita harus mencari ya kira-kira ritme-ritme kehidupan kita itu seperti apa yang menarik sehingga dari situ kita bisa menikmati ya kehidupan kita dan sebagainya. Nah, salah satu caranya dengan ini ya, konsep SMART goal ini ya. Jadi harus spesifik, harus dapat diukur, dapat dicapai, fokus pada orientasi atau tujuan. Kalau belum gimana? Kita coba evaluasi ya. Terus kemudian pastinya ada unsur-unsur waktu yang harus kita perhatikan. Nah, terkait konsep yang pertama itu ada spesifik. Contoh yang salah ya. Saya ingin menurunkan berat badan. Nah, misalnya itu kan terlalu tidak spesifik ya, terlalu biasanya kalau seperti itu pasti langkah-langkahnya akan sporadis gitu. Kadang-kadang tiba-tiba diet ketat gitu, terus kemudian ambruk aja dia, sakit tipes gitu ya. Sakit apa misalkan gitu. Karena apa? Dia tidak belajar polanya gitu. Tapi contoh yang benar itu contoh yang di bawahnya. Misalkan pada tanggal 1 Mei, saya ingin turun 5 kilo dengan tidak makan gorengan dan lari 2 km per hari. Ini kan realistis ya. Kenapa gorengan? Nah, karena kalau misalkan kita baca informasi, gorengan-gorengan yang dijual di luar itu memang kriuk ya, tapi kadang-kadang minyaknya atau sebut saja terigunya atau seperti apa itu banyak sekali yang harus kita khawatiri ya terkait dengan itu. Saya pernah ya membeli gorengan gitu ya, terus kemudian saya langganan gitu ya, langganan di situ. Terus kemudian saya lihat dia masukin ini micin ya, micin atau apa namanya, micin atau apa ya, sasa gitu ya, model sasa atau miwon itu separuh 1 kilo itu, tahu nggak 1 kilo? 1 kilo micin itu dimasukkan setengahnya di gorengan itu. Saya langsung dari situ nggak jadi beli. Jadi selama ini yang saya makan itu seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang ya enak sih, enak tapi enaknya gara-gara itu tadi
penyedap masakan, penyedap rasa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di sini ya ini perlu kita coba ini ya, bahwa apa yang Anda targetkan itu harus bisa terpola dengan itu ya, tanggal kapan, kemudian menurunkan mau seperti apa, kemudian caranya gimana ya, dan seterusnya itu perlu kita coba definisikan ya. Ini lebih spesifik ya. Ini konsep SMART and Goal dari sisi spesifik. Kemudian konsep lagi, misalkan yang spesifik tadi itu harus bisa menjawab pertanyaannya. Siapa yang terlibat? Apa yang ingin dituju? Kemudian di mana goal-nya dilakukan? Kapan harus tercapai? Terus kemudian harus menjawab pertanyaan mengapa goal itu penting. Jadi siapa yang terlibat tadi memang harus kita coba perhitungkan dengan uang ya. Kalau tadi sudah saya katakan, kalau kita punya uang banyak, kita bisa menyewa instruktur ya, yang memang tahu polanya, makan harus gimana, kemudian larinya harus seperti apa. Karena lari itu ada yang efisien. Bahkan saya pernah mendapatkan ya, ini berbeda dengan dunia ini. Itu adalah pelajaran atau teknik ya, atau pelatihan gitu. Pelatihannya itu adalah merangkak yang benar. Teknik merangkak yang benar. Sepele kan? Tetapi katanya dengan merangkak itu orang itu bisa diketahui kira-kira ada perubahan apa di sisi dia. Jadi seperti contoh anak saya. Jadi kan kalau kita bayi itu kan ada polanya, misalkan sebelum kita jalan itu kan ada yang teknik seperti misalkan dia harus bolak-balik badannya dulu gitu ya. Sudah kuat dia biasanya tengkurap lama ya. Kalau sudah tengkurap lama biasanya dia seperti apa ya? Onggong-onggong gitu ya. Onggong-onggong, terus kemudian berikutnya apa? Dia mencoba untuk merangkak, habis merangkak dia mencoba untuk pegangan apapun ya, supaya dia bisa berdiri. Kemudian langkah-langkah dan sebagainya. Itu berproses. Dan biasanya ada teknik namanya misalkan merangkak tadi. Nah, di merangkak itu katanya kalau dia tidak benar tekniknya, biasanya akan mempengaruhi sen yang lainnya. Salah satu contoh misalkan anak saya. Anak saya itu yang pertama, itu dia tidak tidak merangkak. Jadi dia dari baby walker langsung berjalan. Jadi tidak ada teknik merangkaknya. Apa yang terjadi di dia? Dia itu sangat tidak bisa mengukur ruangan. Ya. Artinya apa? Misalkan parkir sepeda aja. Parkir sepeda itu ada tempat yang lowong, ya di samping sepeda itu ada lowong. Dia malah seperti karena dia tidak tahu ruangan, artinya miss ruangan itu bisa ditabrak itu satu sepeda jadi jatuh semua. Karena apa? Karena tadi itu daya dia mengukur ruangan, kapan dia harus bergerak seperti apa? Dia bergeraknya kemana dan sebagainya itu kadang-kadang kita tidak bisa seperti itu. Makanya ada itu di Jakarta atau di mana itu ada teknik bagaimana cara membetulkan teknik merangkak tadi. Sederhana, tapi kalau dari sisi psikologi itu sangat luar biasa. Jadi efeknya kemana-mana. Ya. Ada lagi misalkan tipikal orang yang ini kalau di Jawa kan atau di nggak tahu di negara di daerah-daerah lain ada nggak yang sistem yang dieyong bayi itu diayunkan gitu. Nah, itu juga ada sebetulnya tekniknya itu. Ada tekniknya dan orang yang tidak banyak dieyong itu biasanya cenderung untuk bingung bingung arah. Ya. Kalau misalnya dia, misalkan saya itu termasuk orang yang bingung arah. Jadi kalau misalkan saya naik mobil, saya itu mau belok ke kanan, tapi ngomong ke teman-teman ke kiri, padahal saya belok kanan. Kadang-kadang gitu, kita bingung kan. Terus kadang-kadang juga bingung nih utara mana, selatan mana, barat mana dan sebagainya. Tipe-tipe orang seperti itu tuh biasanya kadang-kadang yang tadi itu dia itu tidak dulu kurang banyak dieyong, kurang banyak main ayunan. Ya. Itu juga teknik-teknik itu seperti itu sudah banyak ya. Jadi memang ya tadi itu ya ini terkait dengan itu ya. Jadi siapa yang terlibat, jadi struktur dan sebagainya kemana-mana jadinya. Ya. Kemudian apa yang dituju, di mana goal dan sebagainya harus bisa menjawab seperti ini. Spesifik ya, spesifik seperti ini. Jadi kalau bisa ya, kalau misalkan kita menentukan suatu target, menurunkan berat badan ya, siapa yang terlibat? Apa yang kita tuju? Yang kita tuju tadi ya berat badan turun, gitu ya, berapa kilo, terus kemudian lari, setiap lari harus di mana goal itu dilakukan ya. Oh, saya larinya di sini. Misalkan saya beli treadmill. Saya lari di rumah, misalkan. Saya misalkan keliling kompleks. Kapan harus tercapai? Oh, 1 Mei, saya punya target. Kemudian goal itu penting, karena kalau berat badan itu terlalu banyak di kita, biasanya cenderung akan banyak penyakit, misalkan contohnya. Jadi memang harus spesifik kita coba susun ya, konsep goal tadi. Kemudian berikutnya adalah measurable, jadi dapat diukur. Contoh yang salah, misalkan tadi ya, oh ini sama dengan tadi ya? Oh enggak ya? Atau sebetulnya mirip-mirip juga ya. Ini dapat diukur itu artinya memang
penurunannya berapa kilo itu kan istilahnya dapat diukur ya. Dapat diukur misalkan penurunannya 5 kilo. Jadi setiap hari sebelum tanggal 1 Mei itu berarti saya harus mencoba melihat ya pengaruhnya tadi. Misalkan, oh dalam 1 minggu ini turun segini. Oh berarti oke, dihitung-hitung. Oh berarti makan gorengannya bagus gitu. Terus larinya, oh ditambah aja. Siapa tahu bisa lebih cepat turunnya dan sebagainya. Jadi intinya memang harus bisa diukur ya. Jadi kalau yang contoh yang tadi itu saya tidak ingin menurunkan berat badan ini tidak ada diukur ya. Tapi kalau yang ini itu ada ukurannya ya. Itu saya ingin turun 5 kilo dan tidak makan gorengan kemudian lari 2 kilo. Jadi artinya ada target yang diukur yaitu turun 5 kilo tadi. Oke, terus kemudian measurable juga itu terkait dengan tadi ya dapat diukur, dapat mengetahui seberapa jauh goal-nya. Bahkan kita bisa tahu ya kapan dikatakan selesai. Kemudian tahu juga sekarang posisinya di mana dan seberapa jauh ya harus diusahakan. Jadi kalau misalkan sebut saja seminggu lagi 1 Mei, tapi turun saya cuma dalam 1 bulan ke belakang itu cuma 1 kilo. Nah, Anda bisa bayangin. Berarti saya harus gimana nih? Ya, konsultasi sebut saja ya, kemudian evaluasi ya konsultasi atau seperti apa. Ya harapannya meskipun sebut saja tidak tercapai 5 kilo. Tapi kalau misalnya dari dalam 1 minggu bisa turun misalnya 2 kilo, sebut saja jadi targetnya 3 kilo, itu sudah hubungan bagus ya. Terus kemudian baru kita coba treatment lain ya untuk seperti itu. Jadi memang untuk kenapa kita harus mengukurnya itu supaya tadi itu ya tahu kapan selesai dan tahu posisi di mana dan masih sejauh mana kita harus berusaha ya seperti itu. Kemudian terkait dengan yang dapat dicapai ya, attainable. Contoh yang benar misalkan ya. Pada tanggal 1 Mei, saya ingin turun 5 kilo dengan tidak makan gorengan, dan ini sama ya dengan tadi ya. Kemudian ya goal boleh menantang, ya boleh menantang ya. Namun dapat dicapai sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Ya. Jadi memang harus kita coba ukur ya terkait dengan tadi ya kira-kira kita itu ada target misalnya 2 kilometer per hari. Tapi kita itu sibuk gitu ya. Dari pagi gitu ya kita harus membantu orang tua kita. Sebut saja misalkan ke pasar misalkan ya, terus kemudian malam itu kerjanya terus kemudian kuliah, habis itu malamnya juga harus ngerjain proyek dan sebagainya. Kapan saya bisa lari 2 kilo per hari? Itu harus dihitungkan juga. Misalkan, sebut saja ya mungkin ke pasarnya sambil lari, atau sebut saja bisa jadi kita coba ya siang atau seperti apa yang mungkin ada misalkan kan lari itu sebenarnya 2 kilo itu nggak butuh waktu lama sebenarnya. Kalau 2 kilo cuma 2 kilo ya. Paling sekitar kalau misalnya paling lambat pun tuh mungkin sekitar 10 menit lah ya, jalan kaki, jalan cepat gitu ya. Tapi kalau dia lari bisa lebih cepat lagi dari itu. Jadi artinya memang kita coba bisa planningkan ya, dan memang harus kita ukur ya waktu terkait itu apakah memang dengan waktu yang tersedia itu dapat dicapai atau tidak. Ya, seperti itu. Itu terkait dengan attainable. Kemudian penjelasan terkait dengan attainable tadi ya tidak boleh yang tidak masuk akal. Jadi harus masuk akal. Goal yang menantang sangat memotivasi kita. Jadi kalau goalnya itu menantang, pastinya sangat memotivasi. Jadi kita tuh harus tahu gitu kira-kira yang menantang itu seperti apa buat kita ya. Pastinya masing-masing orang pasti berbeda. Ya. Makanya perlu kita coba bikin ya kira-kira seperti apa yang menantang itu ya. Kemudian goal yang tidak masuk akal itu pastinya akan membuat kita juga tidak semangat lagi. Jadi terlalu tinggi sehingga pada saat kita misalkan larinya harus sebut saja 5 kilo per hari. Kita baru 1 kilo aja ngos-ngosan misalkan, atau mungkin baru 500 meter aja ngos-ngosan, 10 meter udah ngos-ngosan. Kita optimisnya 5 kilo. Ya. Belum nyampe 5 kilo sudah pingsan dulu. Habis itu nggak semangat lagi. Saya kayaknya nggak mampu deh. Harusnya tidak kita coba kita coba mainkan ya terkait dengan ya nurun kalau 5 kilo susah misalkan dalam 1 bulan ya kita coba planning 1 kilo 2 kilo lah awalnya ya. Nah, lama-lama terbiasa kita akan mendapatkan polanya kira-kira untuk menurunkan cepat tekniknya seperti apa dan sebagainya. Artinya di situ kalau goal itu terus terang jangan sampai digoyahkan ya. Tetapi caranya untuk menempuh tadi ya mungkin kita bisa atur-atur ya seperti itu. Kemudian terkait dengan result oriented ya, fokus pada tujuan. Ini sama dengan tadi ya contoh yang benarnya. Jadi di sini memang ada tujuan jelas, bukan fokus pada proses. Jadi tujuannya yang jelas dan bukan fokus pada proses. Nah, terkait dengan fokus pada tujuan tadi, yaitu mungkin bisa di breakdown, saya ingin turun 5 kilo. Fokus pada proses memang olahraga 5 kali dalam seminggu. Jadi memang 5 kali dalam seminggu itu untuk pemula luar biasa ya. Untuk yang rutin pun juga
sebetulnya sudah luar biasa juga gitu ya. Jadi artinya memang ada polanya. Misalkan kalau kita ingin jadi runner itu, ya, cara pertama itu sebetulnya tidak harus lari, ya, jalan kaki dulu gitu ya. Terus kemudian harus ada istirahatnya, jeda. Misalkan kita ambil istirahat itu setiap Senin atau Kamis. Artinya kita harus sisihkan waktu selain Senin sama Kamis itu berarti untuk olahraga dan sebagainya. Memang harus ada istirahatnya. Kalau enggak terlalu overdosis juga nggak bagus ya. Mungkin sebenarnya kita dehidrasi dan sebagainya akan lebih parah. Makanya kita harus paham terkait itu. Jadi kalau minum ya memang harus tersedia minum yang bagus ya untuk lari dan sebagainya. Nah, yang bisa terjadi sudah olahraga 5 kali seminggu, namun berat badan dia turun 5 kg. Nah, apa gunanya? Itu bisa kita coba tanyakan ya kepada mungkin ahlinya gitu ya. Ada teman misalkan dokter atau sebut saja yang mungkin yang spesialis dalam ini ya, mungkin rekam medik atau apa ya, yang intinya terkait dengan dia jago terkait itu apa? Ahli gizi, Pak. Oh, bukan. Kalau ahli gizi kan cuma ini boleh juga ya, ahli gizi ya, boleh. Ahli gizi boleh, tapi ini yang teknik-teknik itu ya mungkin sebut saja bagaimana sih cari cara lari yang efektif yang tidak menghilangkan cedera. Emang personal trainer, Pak. Mungkin personal trainer ya. Tapi itu kalau punya uang ya. Kalau enggak gimana? Ya mungkin dengan baca YouTube dengarkan YouTube dan sebagainya saya kira juga cukup ya seperti itu. Jadi ini perlu dievaluasi. Kira-kira udah olahraga 5 minggu, mungkin sebut saja nilai olahraganya kurang. Artinya maksudnya coba ditarget misalkan jalan kaki oke, terus kemudian coba lari kecil atau mungkin larinya coba dipercepat dan sebagainya, itu perlu kita coba lakukan seperti itu ya. Itu terkait dengan contoh tadi ya, terkait dengan fokus pada hasil tadi. Kemudian yang terakhir terkait dengan T itu ada time bound, ada unsur waktu. Ini contoh yang benar saya kira sama juga ya. Ada waktu, jadi ada deadline yang jelas. 1 Mei itu kan jelas ya. Artinya apa? Semoga kita di situ akan selalu terfokus dan juga terarah. Fokus dan terarah. Artinya memang ada target-target tentu. Misalkan UTS 2 minggu lagi, berarti saya harus planning. Misalkan minggu pertama ini kira-kira saya harus belajar misalkan ke target kalkulus A, atau sebut saja pengenalan pemrograman A. Kira-kira apa yang harus saya pelajari dan sebagainya. Nanti sudah itu UAS. UAS juga Anda coba planning. Kira-kira seperti apa Anda harus belajarnya dan sebagainya. Nah, sebisa mungkin UTS itu bisa sedikit banyak memberi masukan kepada Anda. Kira-kira pola belajar yang selama ini itu seperti apa. Misalkan target kalau sebut saja UTS, UAS itu misalkan 50-50, misalkan ya otomatis berarti ini harus kalau misalkan rata-ratanya 80, Anda harus 80 ya, supaya A ya. Artinya kalau misalkan 70 gimana ya? Anda harus teliti kira-kira 10. Kenapa saya kehilangan 10 poin ya? Artinya berarti semester depan atau pada waktu Anda ngambil sesudah UAS berarti nilai Anda harus 90 supaya apa? 90. Kalau 70 berarti sekitar berapa? 90 ya? 90. Supaya bisa menambah kan 70 tadi dari 10 ditambah jadi 80, jadi 80 rata-rata jadi 80. Jadi Anda harus punya semacam evaluasi di situ. Jangan sampai gimana nilaimu Aidin? Saya mah terserah Pak, yang nilai berapa nggak boleh. Harus kita coba evaluasi nanti UTS-nya. Nanti kalau bisa kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Kalau misalkan Anda malu ya nggak apa-apa, nanti kita jadwalkan aja misalkan per orang 5 menit dan sebagainya, kita coba evaluasi lah ya. Terus yang lainnya masukkan ke break room gitu misalnya. Saya mungkin bisa seperti itu. Nanti semoga saja bisa kita lakukan seperti itu sehingga kita bisa mengukur lah kira-kira terkait dengan langkah-langkah yang Anda lakukan itu seperti apa. Bagus nggak gitu. Nah, ini terkait dengan time bound tadi, waktu yang terlalu lama itu jadinya tidak menantang. Cenderung kalau waktunya sangat lama biasanya malas dan juga tidak semangat. Yang saya perhatikan tuh gini, Anda itu kan Anda target atau tidak, itu kan Anda lulus 4 tahun, misalkan gitu ya. Sesudah Anda misalkan lolos dari target itu, misalkan Anda lulus 5 tahun, 6 tahun, atau semoga saja tidak ya 7 tahun, misalkan pas terakhirnya itu biasanya saya melihatnya mahasiswa itu banyak sekali yang orientasinya jadi aneh gitu ya, jadi istilahnya jadi semangatnya kurang dan sebagainya gitu ya, cenderung seperti itu. Makanya sebelum Anda jatuh masa seperti itu, sebisa mungkin Anda harus semangat dari sekarang. Ya, harapannya kita masuk bersama-sama, keluar juga bersama-sama. Ya. Kemudian waktu yang terlalu mepet juga, ya pastinya goal menjadi mustahil. Misalkan sebut saja, saya ingin turun 5 kilo. Misalkan ini tanggal berapa sekarang ya? Misalkan. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 19. 19 Oktober, Pak. Misalkan Dafa bilang 19 Oktober. Berarti tanggal 20 saya harus turun 5 kilo. Mungkin nggak, Pak? Nggak mungkin kan.
Jadi tidak terlalu jangan terlalu mepet dan juga jangan terlalu cepat seperti itu. Terlalu lama, terlalu lama atau jangan terlalu mepet. Yang mengukurnya itu memang sesuai dengan kadar kita. Jangan kita target 5 kilo turun 1 bulan itu sudah sangat luar biasa. Jangan sampai kita menargetkan yang terlalu berat, misalkan seminggu, 2 minggu itu terlalu berat menurut saya, turun 5 kilo. 1 bulan juga terlalu berat menurut saya. Jadi kita harus menghitungkan juga terkait gizi asukan kita juga ya. Jangan sampai kita punya target seperti itu malah cenderungannya dari segi gizi kita malah kurang gizi, kan lebih kurang bagus juga ya seperti itu. Jadi memang harus kita coba perhitungkan terkait dengan waktu dan pastinya kita harus banyak informasi terkait dengan tadi itu ya, bagaimana menurunkan berat badan dan sebagainya. Nah, ini ada tipe 3 orang. Nah, Anda yang mana ya? Ada 3 orang. Yang pertama, orang yang mewujudkan segala sesuatu. Jadi ada orang yang sangat ingin mewujudkan segala sesuatu. Kemudian ada orang yang membiarkan hal itu terwujud. Jadi mau terjadi, mau tidak ya, pokoknya saya pasrah aja lah, sesuai dengan apa yang ada hari ini dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, dan yang tidak tahu apa yang terjadi. Nah, ini lebih parah lagi. Mau dunia ini gempa, mau dunia ini misalkan samping kita tuh kebanjiran dan sebagainya, sebut saja ya. Itu seperti tutup kuping, tutup telinga, tutup mata dan sebagainya. Nah, kita mau yang mana? Ya, pastinya kita ingin yang pertama. Bagaimana kita bisa mewujudkan segala sesuatu. Artinya apa? Ya pastinya banyak sekali target yang kita planning, tetapi semua tercapai. Ya. Nah, jangan sampai yang kedua juga ya, terlalu terbiarkan. Itu nanti pastinya penghasilan Anda juga akan mengikuti apa yang Anda targetkan. Kemudian yang terakhir lebih parah lagi. Jadi tidak mau tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Jadi Anda yang manakah? Anda silahkan pilih. Kalau Anda yang pertama berarti Anda harus planning goal Anda, target-targetannya seperti apa, sehingga percayalah bahwa capaian-capaian yang Anda akan dapatkan itu akan semakin banyak, dan semakin banyak membagikan orang lain, semakin banyak bermanfaat buat orang lain, harapannya ya tadi itu Anda akan dikenal atau dikenang sebagai orang yang sangat luar biasa di masyarakat seperti itu ya. Nah, terkait dengan goal, susunlah target harian, target minggu bulanan, target tahunan, kemudian impikanlah hal itu terjadi sehingga harapannya ya tadi itu ya, dengan bermimpi itulah ya harapannya kita bisa tercapai lah ya. Namanya juga mimpi itu istilahnya apa ya? Ya tadi itu saya bilang nggak akan ada yang bisa merebut mimpi saya. Misalkan saya mimpi nggak kayak di SpongeBob. SpongeBob itu kan mimpinya SpongeBob itu kan punya cita-cita bermimpi supaya dia masuk ke mimpi orang lain. Jadi malah mungkin kacau, misalkan mimpinya Patrick, mimpinya sebut saja Tuan Crab dan sebagainya itu dimasukin semua mimpi. Jadi dia malah disalahkan banyak orang ya. Jadi kadang-kadang kita harus punya konsep seperti itu bahwa bermimpilah selama mimpi itu masih gratis ya. Dan misalnya mimpi berbayar barulah Anda pikirkan. Tapi kalau menurut saya nggak akan mungkin ya mimpi berbayar teh. Ya, mimpi itu saya kira gratis terus ya. Nah, jadi jangan pernah takut untuk bermimpi yang besar. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bila kita percaya, maka percayalah bahwa kamu akan mewujudkannya. Ya. Kemudian terkait dengan goal lagi, bila strategi tidak berhasil, ubahlah strateginya. Jangan goal-nya. Ya. Jadi kalau goal-nya 4 tahun misalkan, sebenarnya semester 1 ini IP-nya harus misalkan 3,5. Gitu. Anda meleset tuh 3,2 misalkan. Atau meleset jadi 2,99. Itu bukan berarti tuh 4 tahun tadi jadi molor gitu. Oh, saya 4,5 aja. Enggak, 4 tahun tetap karena masih ada semester berikutnya. Ya. Semester berikut besok berarti tadi target 3,5 itu berarti harus saya capai. Kalau bisa 3,7 dan sebagainya. Ya. Saya melihat tuh seperti, saya bukan maksudnya ini ya, anak saya yang pertama itu juga gitu ya. Jadi kuliah di ITB, IP-nya juga sebenarnya di TPB-nya itu kurang bagus ya, sebetulnya 2,6, 2,7 lah gitu ya. Tapi begitu di jurusan dia mati-matian karena dia suka kan. Mati-matian jadi bisa 3,5, 3,6. Sekarang alhamdulillah IPK-nya, IPK total itu sudah di atas 3, sebut saja sekitar 2 atau 3 lah. Dan akhirnya dia ikut fast track misalkan ya untuk 3,5 tahun dan sebagainya. Jadi memang ada nih ya, jadi ada polanya mungkin kadang-kadang Anda tidak terlalu suka hitungan dan sebagainya, tapi bukan berarti Anda terus tidak lulus ya. Kalau bisa lulus secepatnya. Jadi konsep yang kita sampaikan, konsep yang mungkin saya sampaikan kepada Anda, kira-kira kalau misalkan Dava, monitor? Siapa? Kalau Anda suka seseorang itu, kalau Anda suka sesuatu itu gimana, Pak? Pastinya saya berusaha buat dapetin sesuatu itu sih, Pak. Kalau misalkan itu sebut saja pasangan gitu, kira-kira apa?
Ya pasti saya cari, ya gimana caranya supaya bisa dapetin dia gitu, Pak. Bukan, ini kamu udah dapat, kamu suka kan berarti. Oh, udah dapat sama pasangan saya gitu, Pak. Nah, setiap hari di ini ya, setiap hari di apa Oh, setiap namanya? setiap hari Cek dia gitu ya. eman-eman, Pak. Sayang-sayang. Oke. Sekarang kalau kamu benci kepada seseorang gimana? Kalau saya ngebenci itu nggak terlalu ini banget sih, Pak. Benci itu cukup mungkin ya udah sekedar nggak kontakan aja gitu. Ya, artinya kan berarti kalau kamu ketemu gimana? Pengennya kan secepatnya Anda selesaikan urusan terus pergi kan? Betul, betul, Pak. Sekarang saya tanya kepada Anda. Anda kalau benci kalkulus sama cinta kalkulus bedanya gimana? Sama benci seseorang dan cinta seseorang? Kalkulus nggak bisa dibenci masalahnya, Pak. Kebutuhan itu, Ya Pak. benar. Jadi kalau Anda benci kalkulus, artinya kan Anda harus secepatnya lulus dari situ, betul? Harus Anda pergi, betul nggak? Betul, betul, Nah, Pak. kalau Anda cinta pada kalkulus, gimana? Ulang dan ulanglah kalkulus itu terus. Bingung ya? Siap, siap, Pak. Jadi gini, kadang tipe tipe orang itu beda-beda. Jadi artinya saya melihat orang yang hitungan aja benci gitu. Artinya benci itu Anda bisa perhatikan bahwa kalau Anda benci kepada nilai sesuatu atau sebenarnya kalkulus itu, Anda kan harus cepat lulus dari situ, ya kan? Caranya gimana? Pokoknya Anda harus berusaha maksimal supaya lulus, supaya cepat-cepat pergi. Tapi kalau Anda cinta kepada kalkulus, sebut saja kalau gitu ya berarti ulang dan ulang aja terus gitu. Artinya orang yang ngulang kalkulus itu, kalau dalam sisi ini saya mengatakan bahwa kamu itu cinta kalkulus bukan benci kalkulus. Artinya coba renungkanlah kata-kata itu tadi ya, bahwa kalau Anda tadi konsep di keseharian kita seperti itu. Jadi kalau kita sebut saja cinta kepada seseorang itu kan setiap detik aja, misalkan kita baru habis makan kemudian baru nganterin ke pintu, terus kemudian pulang dia, terus kemudian ditelepon. Sudah gimana? Sudah cuci tangan? Gimana sudah ini? Kadang-kadang kita tuh merasa, ya kadang-kadang kalau yang dengar ini jengkel, tapi ya itu suka gitu, diperhatikan satu demi satu. Kalau misalnya kita benci juga sama. Kalau begitu kita ketemu dengan orang itu, kalau misalnya ada urusan yang memang harus kita selesaikan secepatnya, habis itu kita pergi secepatnya. Kan gitu. Nah sekarang saya tanya, kalau Anda benci kalkulus sama Anda cinta kalkulus itu bedanya apa? Ya kalau Anda cinta kalkulus, ya kadang-kadang ya cinta di sini itu tanda kutip ya, bukan artinya maksudnya senang terus dia belajar mati-matian, tapi intinya kalkulus itu ada sesuatu yang Anda harus lulus di situ dan Anda harus cepatnya, kalau misalnya Anda benci mau suka harus secepatnya pergi. Intinya pokoknya ya tidak ada kata lain, pastinya Anda harus berusaha mati-matian supaya Anda lulus di situ ya. Jadi artinya tadi itu goalnya 4 tahun tetap, terus kemudian kalau misalkan tidak tercapai IPK di semester ini, Anda harus mati-matian di semester berikutnya. Supaya apa? Yang kegagalan yang kita peroleh di semester ini bisa kita tutup di semester depan. Kemudian kalau berhasil, Anda harus merasakan ya, bagaimana nikmatnya Anda itu IPK di atas 3. Harus gitu. Kalau enggak, Anda nggak merasa nyaman. Ya, ada yang mungkin saya nyamannya 2,00. Wah, itu bahaya. Kalau 200 tuh pasti ada nilai D di situ. Ada nilai yang nggak enak aja di situ. Sebisa mungkin Anda harus punya planning supaya tadi itu ya, supaya Anda bisa lulus dengan cepat target tadi ya, seperti itu. Kalau misalkan perlu 3,5 tahun ya, targetnya itu dulu 3,5 tahun dan harapan kita memang kita bisa memenuhi target itu. Nah, terkait dengan goal juga, menyusun goal adalah langkah pertama untuk membuat sesuatu yang tak terlihat menjadi terlihat. Jadi kadang-kadang lulus 4 tahun itu nggak kebayang. Lulus 4 tahun itu seperti apa ya, dan sebagainya. Supaya terlihat gimana ya, tadi Anda tentukan goal-nya, setiap semester Anda harus ber-IP berapa, dan seterusnya. Percayalah bahwa kalau Anda targetkan 4 tahun dengan nilai yang memuaskan 3 di atas 5, atau 3 di atas 3, percaya bahwa 4 tahun itu akan diperpendek menjadi 3,5 tahun, dan seterusnya. Jadi memang harus Anda membuat itu menjadi lebih real. Ya, realnya apa? Nilai kalkulus A, mengenal pemrograman A, nilai karakter A. Itu sesuatu yang terlihat dan Anda bisa rasakan. Dan nikmatnya itu Anda nanti rasakan. Kalau Anda belum pernah dapat A itu lain. Pasti nanti kalau Anda dapat A itu akan menjadi sesuatu pelecut ya Anda untuk pastinya semester depan akan lebih bersemangat lagi. Saya enggak. Kalau semua tercapai, biasanya untuk target berikutnya itu semangat. Dan target penjualan untuk semester sekarang ini saya paling menjual 10.000 dulu, ya, 10.000. Tapi begitu kita coba evaluasi, baru 3 minggu udah 30.000. Apakah targetnya masih 10.000? Saya akan ditingkatkan lebih tinggi lagi. Ya, itu yang ini ya, yang saya rasakan. Jadi kalau kita punya target tercapai, biasanya akan kita coba lipat gandakan supaya lebih banyak sekali keuntungan yang kita bisa dapatkan dan seterusnya. Ya, seperti itu.
Terkait dengan goal juga, orang dengan goal yang jelas, percayalah akan menggapai kesuksesan jauh lebih baik daripada orang yang tidak pernah membayangkannya. Ya, pastinya punya target-target tertentu. Terkait dengan goal juga, apakah hanya setting target-target saja? Silakan kalau misalkan gitu. Dan pastinya kalau cuma setting targetnya, semua orang juga bisa. Dan pastinya yang dituntut adalah bagaimana Anda bertindak memenuhi target-target yang Anda setting tadi. Ya, seperti itu. Oke, tugasnya sesudah pengarahan nanti hari Sabtu, Anda harus bikin nanti ditempel di personal logbook-nya. Nah, itu adalah susunlah goal dalam hidup Anda, kemudian gapainya dalam menggapainya seperti apa. Nah, sebisa mungkin harus tercapai. Anda harus evaluasi nanti di akhir semester ini ya bareng-bareng kita ya. Kita coba bahas nanti kira-kira seperti apa strateginya ke depannya dan seterusnya. Dan percayalah kita harus berusaha semaksimal mungkin, bahkan dikatakan di sini tanpa ampun, tanpa ampun. Artinya bermimpilah yang sesuatu yang besar. Kalau perlu misalkan saya IPK lulus dengan 3,5 atau 4,00 saja dengan berprestasi sebagai mahasiswa berprestasi tingkat nasional, bahkan mungkin bisa ikut pertukaran gitu ya, student exchange ke mana dan sebagainya, dan seterusnya bisa ikut lomba-lomba, misalkan disebut jadi Australia, di USA, di Jepang dan sebagainya ya. Nah, itu harus ada obsesi-obsesi seperti itu. Harapannya dengan itu Anda akan sangat peluang suksesan itu sangat terbuka lebar ya. Kalau misalnya bisa tercapai seperti itu. Bahkan juara-juara di mana dan sebagainya harus punya target. Sebisa mungkin semoga saja dengan itu bisa membuat hidup Anda menjadi lebih baik dari sekarang, bahkan mungkin sangat luar biasa ya. Ada cuma bisa bermimpi, bisa mewujudkan, itu akan menjadi suatu hadiah yang sangat luar biasa ya bagi Anda sendiri maupun bagi orang tua Anda, bagi adik Anda, bagi kakak-kakak Anda dan sebagainya, dan bahkan mungkin bagi fakultas kita informatika, bahkan bagi prodi kita, bahkan mungkin kelas kita juga bangga ya terkait dengan prestasi-prestasi yang Anda targetkan dan tercapai tadi.